0812 6571 9999. Hanya itu. Selain dari nomor itu bukan dari kami. Maju terus. Dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila musyrik terbawa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Klana Masa dimanapun Anda berada, bertemu lagi bersama saya Edi Putra Sani, dan di samping saya ada Gus Iman. Nah, pemirsa Klana Masa, malam hari ini kita tidak akan melakukan proses mediumisasi, melainkan kami akan sedikit ngobrol-ngobrol tentang perjalanan tim Klana Masa, kegiatan tim Klana Masa, dan seputaran tim Klana Masa. Nah, untuk itu pemirsa Klana Masa, saya sudah bersama Gus Iman. Nanti kita akan tanya-tanya langsung kepada Gus Iman, apa saja sih sebenarnya kegiatan tim Klana Masa, seputaran tim Klana Masa, mengingat tim Klana Masa sudah berjalan lumayan lama begitu. Oke, baiklah, kita langsung saja mulai obrolan kita bersama Gus Iman. Assalamualaikum Gus Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar Gus Iman? Sehat? Alhamdulillah sehat atas berkah dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Amin, amin. Alhamdulillah. Nah, Gus Iman, malam hari ini izinkan saya bertanya sedikit tentang tim Klana Masa, Gus. Boleh, ya. boleh. Monggo. Karena pertanyaan saya ini juga mungkin mewakili beberapa penonton yang ingin tahu, Gus, tentang tim Klana Masa. Boleh. Nah, Gus Iman, semenjak tim Klana Masa ini berdiri, sebetulnya ini beranggotakan dari murid-murid Gus Iman saja, atau ada beberapa pihak dari luar yang membantu tim Klana Masa berdiri? Iya. Sebetulnya kalau cerita tim Klana Masa, usia tim Klana Masa itu belumlah begitu lama. Memang sih lebih dari setahun. Tapi sebetulnya perkumpulan kita, kumpul dengan anggota, bareng dengan anggota, itu udah cukup lama ya. Bahkan kalau dihitung itu kurang lebihnya di atas 8 tahun udah kumpul dengan anggota ya. Cuma tahun belakangan inilah baru kita muncul di tim Klana Masa tentunya ya. Jadi kan begini, Gus. Berarti kegiatan Klana Masa ini sebelum terjadinya channel Klana Masa ini, itu pertemuan Gus Iman dengan murid-murid sudah sekian tahun ya? Sudah 8 tahun tadi ya, Gus? Tahun-tahun sebelum Klana Masa muncul. Iya. Jadi sekedar pemberitahuan buat pemirsa Klana Masa, saya termasuk baru di sini. Jadi anggota-anggota lamanya seperti Pak Edi, seperti Bang Akmal, Bang Angto, dan Bang Iwan itu anggota lama di tim Klana Masa, Gus ya. Betul. Nah, sebelum perjalanan tim Klana Masa menjadi channel, Gus, itu apa saja kegiatan Gus Iman dengan murid-murid? Ya, kegiatan kami sebelum di channel Klana Masa sebetulnya mengaji dulu. Kawan-kawan yang merasa belum bisa baca Al-Quran, kepingin bisa baca, kita ya mencoba memberitahukan. Bukan sih saya menggurui, ya kita bagilah apa yang ada sama kita. Mengaji Al-Quran, teruslah banyak kegiatan yang kita adakan saat kumpul dengan anggota tentunya ya. Berjalannya waktu sekian lama, barulah terpikir ada beberapa usulan sih tentunya ya, apa nggak bagusnya buat channel di YouTube. Akhirnya itu pun nggak spontan kita terima kala itu. Akhirnya lama bertahun-tahun adanya usulan, lantas kita coba simpulkan, oke lah, insya Allah kita buat begitu. Sampai sekarang ya kegiatannya memang cukup banyak lah ya, di samping ya supaya terjalin silaturahim antara sesama umat tentunya, saya dan anggota tentunya ya, seperti itu. Yang utama itu yakni ya mengaji, belajar Al-Quran. Nanti kita tambahkan bagaimana sebetulnya isi Islam, bagaimana hukum-hukum dalam Islam sesuai kapasitas yang saya pahami ya, seperti itu. Nah, perjalanan Gus Iman membagi ilmu pada murid-murid ini
dilakukan dulu atau sampai sekarang, Gus? Ya. Dilakukan itu. Itu dari dulu sampai sekarang, ya masih berjalan, masih berlanjut lah. Jadi artinya anggota Kelana Masa masih tetap belajar, Gus, Insya Allah, ya karena di luar saat kita syuting tentunya ada pertemuan-pertemuan yang terkadang mungkin abang sendiri tidak bisa full hadir begitu, ya seperti itulah. Jadi begini, Gus. Ya. Untuk penonton Kelana Masa, misalnya kalau misalnya ingin tahu sebetulnya, kalau misalnya mau berkomunikasi atau pengen tahu tentang tim Kelana Masa, itu kontak resminya sebetulnya ada berapa ini? Iya. Nah, jadi bagi sahabat Kelana Masa ataupun penonton Kelana Masa dimanapun berada, baik yang di dalam negeri ataupun di mancanegara tentunya, ya. Bila mana ingin kontak dengan tim Kelana Masa, ya khususnya dengan saya ataupun tim Kelana Masa pada umumnya, kontak resminya itu cuma satu, cuma satu. Yang tertera di itu ya, Ya, Gus ya. nomor telepon yang tertera di layar. Di layar, di teks berjalan itu Iya, ya. teks berjalan. Tapi mana tahu ada sahabat Kelana Masa yang belum mengetahui adanya nomor itu, ya nggak ada salahnya mungkin saya sebutkan, ya. Nomor resminya itu sama seperti yang di teks berjalan di setiap video sahabat, ya, yakni 081265719999. Siapa yang pegang nomor itu? Saya. Itu saya yang pegang. Sesekali kalau toh mungkin pas saya lagi sibuk, saya wakilkan kepada anggota resmi yang 100% saya percaya kompeten untuk menjaga nomor itu. Gus. Yang Jadi resmi cuma satu. Ya. berarti kalau misalnya ada nomor-nomor lain yang mengatakan tim Kelana Masa, ya bukan itu. Bukan dari kami. Ya. Jadi untuk pemirsa Kelana Masa, kontak person yang dikasih Gus Iman yang kita taruh di layar setiap video-video kita, Gus ya, yang ada di teks berjalan, itu adalah nomor resmi kontak Kelana Masa, dan itu dipegang langsung oleh Gus Iman. Betul, betul. Dan kadang-kadang kalau misalnya Gus Iman sedang sibuk, itu dipercayakan sama orang admin yang memang 100% dipercaya sama Gus Iman. Betul, Gus. betul. Selain itu berarti bisa dikatakan tidak. Tidak. Ya, kalau adalah penonton Kelana Masa atau sahabat Kelana Masa dimanapun berada mendapatkan kontak menggunakan nomor selain ini, menggunakan bahasa mengaku daripada anggota ataupun tim Kelana Masa resmi, itu bukan sahabat, ya. Jadi bukan dari kami, ya. Begini, Gus, apa tidak terjadi kontak? Misalnya nih, saya ada kenal sama subscriber Kelana Masa. Oke. Jadi kalau misalnya saya pribadi kontak sama mereka dengan ini ya, dengan pembahasan tim Kelana Masa, kira-kira bagaimana, Gus? Ya, kalau ada anggota kita secara individu pribadi dikontak oleh penonton Kelana Masa, saya sendiri dari awal sudah memberikan peraturan. Semua anggota saya di tim Kelana Masa, baik yang sering nampak di depan video ataupun di depan layar, saya berikan peraturan bersifat untuk semuanya. Saya larang untuk komunikasi dengan penonton Kelana Masa dimanapun berada yang bersifat pribadi. Saya tidak melarang bila mana ada sahabat Kelana Masa yang kepingin kontak dengan anggota kita, salah satunya mungkin siapapun yang menurut sahabat kepingin dihubungi, silakan, tapi tetap harus menggunakan nomor resmi yang tertera di layar, yakni nomor yang saya sebutkan tadi. Hanya itu, ya. Artinya harus melalui saya. Ya, mau tak mau memang harus seperti itulah peraturan saya kepada anggota dan sudah disepakati. Ya. Murid atau anggota Gus Iman tidak ada yang boleh kontak langsung kepada penonton. Betul. Secara pribadi. Betul. Apalagi mengatasnamakan Kelana Masa. Betul, begitu. betul. Ini pemirsa Kelana Masa demi menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan mungkin, Gus ya. Karena kita kan banyak melihat, banyak mendengar, banyak belajar dari luaran sana. Terkadang ada berita, kabar. Terkadang saya pun beberapa kali menerima kontak langsung dari pihak-pihak luar yang mengatasnamakan pihak tertentu mengalami problem.
Terkadang problem itu tidak diketahui dari mana ujung pangkalnya, tapi mengatasnamakan begitu. Makanya dari awal sebelum kita mendirikan Kelana Masa itu sudah kita putuskan, itulah peraturan saya seperti itu. Demi menjaga nama baik tim Kelana Masa dan menjaga juga penonton Kelana Masa supaya tidak terkecoh dengan orang-orang yang tidak berkepentingan atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Betul. Ya. Oke. Nah, sedikit pertanyaan lagi, Gus. Tim Kelana Masa kan melakukan donasi, membuka donasi untuk penonton yang memang ingin mendonasikan sebagian rezekinya kepada tim Kelana Masa untuk mendukung proses belajar mengajar di tim Kelana Masa. Nah, Gus, apakah nomor rekening yang tertera di layar itu nomor itu ada nomor cadangannya atau tidak? Tidak ada. Tidak ada. Cukup itu. Hanya satu-satunya nomor rekening apabila sahabat Kelana Masa ataupun sahabat gift kepingin mendonasikan sedikit mungkin materi atau hartanya, hanya di nomor itu ya. Kami tidak pernah memaksa pihak manapun ya. Jadi perlu saya sampaikan buat sahabat Kelana Masa ataupun sahabat gift tentunya dimanapun berada, apabila kepingin mengontak tim Kelana Masa, nomor yang resmi cuma satu. Saya ulang balik biar jelas lah ya. Jadi nomor 0812 6571 9999. Hanya itu. Selain dari nomor itu bukan dari kami. Artinya itulah nomor yang bisa saya pertanggungjawabkan. Dan bagi sahabat Kelana Masa ataupun sahabat gift yang kepingin mendonasikan sedikit, yang mungkin rizkinya guna mendukung kami tentunya, itu pun nomor penerimaan dari kami, yakni nomor rekening cuma satu ya. Nggak ada duanya, nggak ada ketiganya, cuma satu, yakni nomor rekening yang tertera di setiap video Kelana Masa ya. Harapan saya bisa dimengerti, bisa difahami tujuan kami kenapa ketat seperti ini, demi menjaga segalanya, menjaga kami dan menjaga sahabat semua di luaran sana supaya nggak masuk ke tempat yang salah, apalagi sampai mengaku atas nama daripada kami Kelana Masa. Seperti itu. Ya, barangkali aja nanti kalau misalnya nggak dikasih tahu ini, tiba-tiba di luaran sana ada yang mengaku saya Gus Iman. Kalau misalnya mau transfer di sini begitu ya Gus ya. Kalau nomornya bukan nomor yang tertera di layar, bukan nomor yang saya sebutkan, itu bukan dari kami, bukan dari saya ya. Jelas. Jadi begitu pemirsa Kelana Masa, kalau misalnya ingin melakukan kontak resmi ya nomornya juga harus resmi begitu. Jadi nomor yang tertera di layar di bagian bawah di teks berjalan itu adalah nomor resmi, tidak ada nomor lain selain itu. Jadi itu hanya itu satu-satunya nomor resmi yang dipakai tim Kelana Masa, dan itu dipegang langsung oleh Gus Iman dan mungkin wakilnya ya, wakil Gus Iman kalau misalnya Gus Iman sedang sibuk. Dan satu lagi, nomor rekening yang resmi hanya satu dan yang tertera di layar itu, dan tidak ada nomor rekening yang kedua dan yang ketiga ya Gus ya. Jadi kalau misalnya ingin melakukan donasi, mungkin ini Gus, ingin melakukan donasi sudah pasti tahapannya ngobrol dulu atau menghubungi nomor resmi dulu baru mengetahui nomor rekeningnya, atau bagaimana Gus? Kalau misalnya tiba-tiba nih ada yang langsung mau transfer di nomor rekening yang sudah ada, atau ngobrol dulu sama melakukan kontak dulu bersama Gus Iman melalui kontak yang sudah tersedia. Iya, biasanya pengalaman yang sudah berjalan ada sih beberapa sahabat yang menghubungi saya tentunya dengan nomor resmi tadi ya. Memang kebanyakan rata-rata itu diawali karena punya problem curhat, lantas sharing punya problem, berharap problemnya diatasi. Nah, tentunya melalui kontak di nomor itu dulu. Terkadang baru bertanya, mungkin karena yang bersangkutan kepingin ya katakanlah mungkin bersodako atau berinfak di situ, baru bertanya nomor rekening yang resmi untuk menerima yang mana, baru saya kirim. Mungkin kebetulan beliau karena tidak mengetahui nomor yang sudah tertera di layar, makanya bertanya. Jadi kasus
tahu-tahu ada orang mengirim ke nomor rekening yang resmi itu, lantas menghubungi saya, itu belum ada. Belum ada ya. Ya, mengenai ke depan kita tak tahu. Iya. Jadi yang sudah terjadi itu memang diawali dengan kontak terlebih dahulu ke nomor tersebut. Iya. Ya. Jadi memang yang terjadi sementara ini adalah kalau misalnya tim Kelana Masa ingin melakukan donasi atau membagi sedikit rezekinya, biasanya diawali dengan bertanya tentang problemnya, Iya, Gus ya. awalnya Bertanya tentang seperti itu. problemnya. Kalau misalnya setelah dibantu sama Gus Iman, mereka dengan sendirinya ingin mengirim donasi ya Gus Iya. ya. Dengan sendirinya ingin mengirim donasi sebagai bentuk rasa rasa peduli pada tim Kelana Masa. Ya, mungkin seperti itu. Karena dari awal perbincangan di kontak telepon itu, baik lewat WA ataupun telepon langsung, itu saya tidak pernah meminta. Nanti saya bantu, tapi kalau mau bayar sekian, saya nggak pernah gitu. Iya. Teringat insya Allah mungkin sampai kapanpun semoga saja seperti itu. Iya. Tapi kita hanya mencoba menampung aspirasi dari sahabat semua. Problem yang ada, kita coba carikan solusi terbaiknya sesuai yang saya pahami. Perkara sahabat yang sudah kita bantu ada terketuk hatinya, kepingin berbagi rezekinya ataupun tidak, itu terpulang masing-masing ya. Intinya semua diawali dengan kontak terlebih dahulu di nomor yang saya sebutkan tadi ya. Yang jelasnya pemirsa Kelana Masa, kalau misalnya pemirsa jeli sih sebetulnya, kalau nomor kontaknya itu ada di layar bagian bawah video ya Gus ya. Insya Allah. Kalau misalnya nomor rekeningnya itu di awal video setelah cuplikan ya. Jadi setelah cuplikan video, penggalan video yang ditayangkan di awal, itu muncul nomor rekening untuk melakukan donasi. Jadi nomor rekening yang dipakai hanya itu, tidak ada yang lain. Kalau misalnya ada yang lain mengatasnamakan tim Kelana Masa dan nomor rekeningnya lain, itu bukan bagian dari kami ya Gus ya. Bukan bagian dari tim Kelana Masa. Nah, untuk kedepannya Gus Iman ada yang mau disampaikan kepada pemirsa Kelana Masa terkait mungkin terkait misalnya mereka ingin ngobrol-ngobrol sama Gus Iman melalui kontak atau terkait donasi atau sebagainya, Gus, ada yang mau disampaikan kira-kira? Ya, pada intinya yang perlu saya sampaikan buat sahabat Kelana Masa dimanapun berada, bila mana ingin kontak dengan kami, nomor sudah tertera di layar ya. Bila mana toh kepingin berdonasi kepada kami ya, silakan, nomor rekening pun sudah tertera di layar. Nomor rekening cuma satu-satunya yang ada di layar. Nomor telepon pun cuma satu yang tertera di layar. Insya Allah itu sampai kepada kami. Dan di penghujung tentunya saya memohon maaf bila mana banyak sahabat Kelana Masa yang telah berusaha mengontak nomor tersebut, tapi toh mungkin terasa lambat respon dari saya ataupun dari anggota yang saya wakilkan. Mohon maaf sahabat ya, karena terlalu banyak nomor yang masuk, banyak pertanyaan yang diajukan, kami pun ya bergantian. Intinya insya Allah kami respon, cuma harap bersabar ya, seperti itu yang terpenting. Dan selain daripada nomor yang tertera di layar, itu bukan dari kami. Kalau ada orang yang meminta-minta atau berharap donasi tidak menggunakan nomor rekening yang tertera di layar, itu bukan dari kami ya, intinya seperti itu. Dan kenapa juga bukan dari kami pemirsa Kelana Masa, tadi Gus Iman sudah mengatakan bahwasannya tim Kelana Masa dan murid-murid Gus Iman yang terlibat di tim Kelana Masa ini tidak dibolehkan untuk kontak secara pribadi kepada penonton. Betul Gus ya. Ya, betul. Karena mohon dimaklumi itu adalah peraturan yang sudah ditetapkan oleh Gus Iman. Dan kalau misalnya mau kontak dan ingin tahu tentang kami di sini, atau ingin tahu tentang misalnya ingin tahu tentang saya, ingin tahu tentang Bang Akmal dan sebagainya, tetap kontaknya langsung menuju ke Gus Iman ya Gus ya. Jadi Gus Iman tahu pergerakan murid-muridnya, anggota-anggotanya seperti apa, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, menjaga kami dan juga menjaga penonton di luar sana Gus ya. Betul. Oke.
Ada lagi yang mau disampaikan Saya kira-kira? rasa mungkin cukup lah. Oke. Mudah-mudahan bisa dimengerti oleh sahabat semua dimanapun berada. Tujuan kita ngobrol seperti ini lagi-lagi, bukan bertujuan untuk apapun. Tujuannya saya niatkan demi kebaikan semuanya. Ya, saya ulang balik, kebaikan semuanya, kebaikan sahabat Kelana Masa yang dimanapun berada tentunya, dan juga kebaikan kami di sini. Supaya terjaga ukhuwah, tidak terjadi kesalahpahaman, dan tidak ada hal-hal yang terjadi padahal itu tidak kita inginkan. Ya, seperti itu. Oke. Baiklah pemirsa Kelana Masa, begitulah obrolan saya dengan Gus Iman seputaran tentang tim Kelana Masa, seputaran kegiatan tim Kelana Masa, dan mungkin seputaran kegiatan juga kegiatan termasuk juga kegiatan kalau misalnya teman-teman ingin melakukan donasi atau ingin melakukan kontak secara pribadi kepada Gus Iman atau kepada tim Kelana Masa, tetap ya pemirsa Kelana Masa, kontak yang dipakai hanya satu yang tertera di layar, dan rekening juga yang dipakai juga hanya satu, tidak ada nomor rekening yang lain. Kalau misalnya teman-teman nantinya ingin melakukan donasi atau ingin bertanya-tanya tentang tim Kelana Masa, hanya nomor itu yang kami terakan, nomor telepon yang ada di layar, yang ada di bawah layar, yang di teks berjalan, dan nomor rekening yang ada di depan layar setelah posisinya setelah cuplikan dari video-video kami. Begitu ya Gus ya? Iya. Oke, baiklah pemirsa Kelana Masa, demikianlah obrolan saya bersama Gus Iman. Mudah-mudahan video ini juga bisa menjadi informasi kepada pemirsa Kelana Masa yang akan terus menonton video-video kami. Semoga apa yang kita sampaikan malam hari ini juga bisa bermanfaat. Contohnya tadi kenapa kita menyampaikan hal ini, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, supaya menjaga sisi manapun, baik dari kami ataupun dari pemirsa Kelana Masa. Begitu ya Gus ya? Insya Allah seperti itu. Oke, cukup Gus? Saya rasa cukup. Oke, baiklah pemirsa Kelana Masa, demikianlah obrolan saya bersama Gus Iman. Lagi-lagi saya mengingatkan, jangan lupa like, komen, dan share video ini kalau misalnya teman-teman merasa video ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube ini dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi secara otomatis kalau misalnya kami upload video terbaru kami. Akhirnya saya dan Gus Iman mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.